semua, perkenalkan nama aku Wisrulan dari kelas 2O Manajemen SDM dengan NPM 12 10 24 50. Oke, kalian tahu gak sih video kali ini aku akan ngebahas tentang apa? Daripada kalian bingung, video kali ini aku akan ngebahas tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih mengenai video kali ini yang akan aku bahas? Daripada kita bingung dan penasaran, yuk kita simak videonya. Nah, kali ini akan membahas budaya manajemen pengetahuan organisasi. Lalu ada konsep budaya manajemen pengetahuan nih, yaitu budaya sebagai kapasitas, asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lainnya satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu menurut Stoner. Lalu budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Budaya merupakan produk, struktur, dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal organisasi yang terrealisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Nah, setelah membahas budaya, kita lanjut ke pengetahuan. Definisinya adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas, melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Lalu, budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketika konsep budaya manajemen dan pengetahuan secara konseptual. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Nah, selanjutnya manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Lalu, perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya untuk merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Lalu, pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk direct knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satunya adalah pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Nah, selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan. Kalian sebelumnya tahu nggak sih budaya sharing pengetahuan? Nah, inti dari budaya sharing pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, akan tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dan dapat dimanfaatkan bagi banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif. Nah, teman-teman, selanjutnya unsur budaya sharing pengetahuan. Di dalam unsur budaya sharing pengetahuan ini ada beberapa unsur nih di dalamnya, yaitu yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Lalu yang ketiga, adanya kemampuan pemimpin organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasinya. Nah, yang keempat, ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, yang kelima dan yang terakhir nih dalam unsur budaya sharing pengetahuan, yaitu kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif menurut Tobing tahun 2007. Nah, yang selanjutnya peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama ada leadership, sense of direction, climate, positive framework, value and system, enabling structure, approach to competence, develops individual. Nah, teman-teman, yang selanjutnya
akhirnya materi budaya manajemen pengetahuan organisasi telah kita bahas nih teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan dan teman-teman dengarkan